Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, perkenalkan, nama saya Giva Violen Pardede dengan NIM 11S24054 dari Prodi Informatika kelas 11 IF2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum saya yang menentukan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata terkecil dari dua bilangan, dan nilai rata-rata terbesar dari dua bilangan. Di sini terdapat studi kasus yang pertama, yaitu kembangkan sebuah program yang akan menerima N tambah 1 baris masukan. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Yang pertama, baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris masukan berikutnya, atau N. Yang kedua, N baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara min 100 sampai 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. Yang pertama, sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari N, baris nilai yang dimasukkan. Yang kedua, sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari N, baris nilai yang dimasukkan. Dan yang diharapkan akan menghasilkan input dan output seperti berikut. Berikut saya akan tampilkan kode saya. Dari studi kasus tersebut, maka kita diminta untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan bilangan yang kita input. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan menggunakan tipe data berikut, yang dimana di sini terdapat variabel N yang bertipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan jumlah bilangan yang akan diproses. Lalu variabel num bertipe data integer yang fungsinya untuk menyimpan nilai dari bilangan yang sedang dibaca. Selanjutnya ada variabel min bertipe data integer berfungsi menyimpan nilai minimum yang ditemukan. Dan terdapat juga variabel max yang bertipe data integer yang berfungsi menyimpan nilai maksimum yang ditemukan. Oke, di sini mengapa saya menggunakan tipe data integer? Yang pertama yaitu rentang nilai yang cukup. Mengapa saya bilang begitu? Karena bilangan yang memiliki rentang min 100 hingga 100 yang bisa menyimpan dalam tipe data integer. Integer juga memiliki rentang nilai dari min 2,147,483,648 hingga 2,147,483,647. Jadi sangat aman digunakan. Yang kedua karena efisiensi memori. Integer hanya memerlukan 4 byte dalam memori atau pada sistem 32 bit atau 67 bit. Sehingga lebih hemat dibandingkan float ataupun double. Yang ketiga karena operasi lebih cepat. Operasi pada bilangan bulat atau integer lebih cepat dibanding dengan float atau double karena tidak melibatkan komputasi pecahan. Oke. Eh, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, program pertama-tama membaca nilai N, yaitu jumlah bilangan yang akan diproses. Lalu membaca bilangan pertama dan menyimpannya sebagai nilai awal minimum dan maksimum. Berikutnya akan looping untuk membaca N kurang 1 bilangan lainnya, lalu memperbarui minimum dan maksimum sesuai kebutuhannya. Maka program akan menampilkan nilai minimum dan maksimum yang ditemukan. Berikut saya akan jalankan program yang saya buat.
Sebagai contoh, saya memasukkan nilai 8, 8, minus 3, 16, 77, minus 3, 10, 33, dan minus 7. Oke, maka akan menghasilkan output sebagai berikut, yang dimana nilai minimumnya minus 7 dan nilai maksimumnya 77. Baik. Selanjutnya saya akan membuka studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua yaitu dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 1, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Berikut adalah input dan outputnya. Oke. Saya akan menampilkan codingan saya. Studi kasus yang kedua ini adalah lanjutan dari studi kasus yang pertama yang meminta menentukan rata-rata terkecil dari dua bilangan berturut-turut. Selain variabel yang digunakan dalam studi kasus yang pertama, saya menambahkan beberapa variabel. Yang pertama, variabel array, yang bertipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan bilangan dalam array. Dan variabel minimum average yang bertipe data double berfungsi untuk menyimpan nilai rata-rata terkecil dari dua bilangan berturut-turut. Untuk studi kasus kedua ini, mengapa kita menggunakan double untuk minimum average? Yang pertama itu kemungkinan nilai pecahan. Ketika kita membagi dua bilangan bulat atau integer, maka hasilnya bisa berupa sebuah bilangan pecahan. Selanjutnya karena akurasi yang lebih baik. Menggunakan tipe data double memberikan presisi hingga 15 sampai 17 digit desimal yang lebih baik dibandingkan float yang hanya memiliki presisi 6 sampai 7 digit desimal. Selanjutnya menggunakan integer array untuk menyimpan bilangan agar kita bisa mengakses pasangan bilangan berturut-turut dengan indeks array. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, setelah program membaca jumlah bilangan n, akan menyimpan bilangan dalam array. Selanjutnya kita menghitung rata-rata setiap dua bilangan yang berturut-turut dan membandingkan dengan minimum average-nya. Jika ditemukan rata-rata yang lebih kecil, maka akan memperbarui minimum average-nya. Lalu program akhirnya mencetak nilai minimum, maksimum, dan rata-rata terkecil yang ditemukan. Berikut saya akan menjalankan program yang saya buat. Sebagai contoh, saya memasukkan nilai 8, 8, minus 3, 16, 77, minus 3, 10, 33, dan minus 7. Sama seperti di kasus yang pertama. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang dimana
nilai minimumnya -7, nilai maksimumnya 77, dan nilai rata-rata terkecil dari dua bilangan berturut-turut yaitu 2,50. Oke, berikutnya saya akan membuka studi kasus yang ketiga. Izin diminta yaitu dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 2, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Maka hasil yang diharapkan akan seperti ini. Jadi saya akan menampilkan codingan saya. Studi kasus yang ketiga ini adalah lanjutan dari studi kasus yang kedua yang meminta menentukan rata-rata terbesar dari dua bilangan berturut-turut. Di sini kita menambahkan satu variabel lagi, yang dimana variabelnya adalah maksimum average yang bertipe data double. Yang fungsinya itu yaitu menyimpan nilai rata-rata terbesar dari dua bilangan berturut-turut. Alasan saya menggunakan double untuk maksimum average, alasannya itu karena sama dengan minimum average, yaitu untuk menyimpan nilai pecahan dan memanfaatkan loop yang sama untuk menghitung minimum average dan maksimum average secara bersamaan untuk efisiensi. Oke, untuk langkah-langkahnya, program tetap membaca jumlah bilangan M dan menyimpan bilangan dalam array saat menghitung rata-rata setiap dua bilangan berturut-turut. Jika lebih kecil dari minimum average, maka akan diperbarui, dan jika lebih besar dari maksimum average, maka akan diperbarui. Setelah selesai, program mencetak nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata terkecil, dan nilai rata-rata terbesarnya. Berikut saya akan jalankan programnya. Oke, sebagai contohnya, saya samakan seperti studi kasus pertama dan kedua, yaitu nilai 8, 8, minus 3, 16, 77, minus 3, 10, 33, dan minus 7. Oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut, yang dimana nilai minimumnya yaitu minus 7, nilai maksimumnya 77, nilai rata-rata terkecil dari dua bilangan berturut-turut yaitu 2,50, dan nilai rata-rata terbesar dari dua bilangan berturut-turutnya yaitu 46,50. Oke, sekian video presentasi praktikum saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.